Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ladia Isa Priscila, absen 20, kelas X KG10 KGSP 2. Hari ini saya akan membahas tentang senyawa organik, yaitu kloroform. Kloroform atau yang dikenal sebagai triklorometana adalah senyawa yang tidak berwarna, berbentuk cairan beraroma manis dengan rumus kimia CH-CI3. Kloroform pertama kali diproduksi oleh seorang apoteker Jerman bernama Moldenhauer Degnan mencampurkan kalsium hipoklorit dengan etanol. Ini adalah reaksi kimianya. Natrium hipoklorit ditambah propanon menghasilkan kloroform. Naci atau garam dapur ditambah dengan sodium asetat. Reaksi oksidasinya etil alkohol ditambah Ci2 menghasilkan asetaldehida ditambah asam klorida. Reaksi klorinasinya asetaldehida ditambah Ci menghasilkan trikoloroasetalaida ditambah asam klorida. Reaksi hidrolisisnya trikoloroasetalida ditambah kalsium hidroksida menghasilkan kloroform ditambah kalsium format. Dan ini adalah rumus struktur kloroform. Ini adalah gambarnya. Senyawa ini awalnya dibuat oleh reaksi etanol atau aseton dengan bubuk pemutih, kalsium hipoklorit. Di zaman modern, kloroform itu diproduksi di industri dengan menggabungkan metana dengan klorin. Sejumlah kecil bahan kimia diproduksi secara alami oleh kehidupan laut, seperti rumput laut, dan oleh dekomposisi sisa-sisa tanaman di tanah. Sumber utama pada manusia dalam lingkungan berasal dari penggunaan klorin sebagai agen pemutih di pabrik, kertas, dan klorinasi air minum. Klorin bereaksi dengan berbagai senyawa organik untuk menghasilkan trikolorometana, tetapi jumlah yang ada di dalam air diklorinasi kecil dan sehingga tidak menimbulkan resiko apapun untuk kesehatan manusia dalam keadaan normal. Kloroform dapat dibuat melalui proses klorinasi pada metana. Kloroform tidak dapat larut dalam air, namun merupakan pelarut yang efektif bagi senyawa organik. Dalam pembuatan kloroform, perlu diperhatikan beberapa hal, diantaranya dengan adanya sinar matahari dan oksigen dari udara dapat mengakibatkan kloroform teroksidasi menjadi gas yang bersifat racun. Maka untuk menghindari hal tersebut, kloroform harus disimpan dalam botol yang berwarna coklat yang di dalamnya juga terdapat etanol antara 0,5 sampai 1%. Penggunaan kloroform sebagai anestesi sudah dimulai dari 1847, tapi timbul kekhawatiran. Pada tahun 1848, seorang pasien meninggal karena jantungnya berdebar cepat dan tidak teratur sementara ia dibius. Saat ini, pengguna terbesar kloroform adalah untuk produksi polytetrafluoroethylene atau PTFE. Plastik relatif tahan panas terbaik yang dikenal untuk digunakan sebagai lapisan non-stick untuk panci dan wajah. Di laboratorium, kloroform sering digunakan sebagai pelarut yang stabil, relatif tidak aktif, dan melarutkan banyak senyawa organik. Hal ini juga dapat digunakan dalam kimia analitik untuk mengisolasi senyawa dari sampel dan digunakan dalam sintesis banyak bahan kimia organik. Kloroform adalah zat beracun dan dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius ketika cukup terkonsentrasi. Masalah-masalah ini termasuk kerusakan organ dan penyimpangan detak jantung. Pada konsentrasi tinggi, penghirupan kloroform dapat menekan sistem pernapasan begitu banyak sehingga kematian terjadi. Bahan kimia ini juga sangat diduga meningkatkan resiko kanker. Sekian informasi yang bisa saya berikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.